Halo, selamat datang di channel YouTube Zona Film Horor. Di sini, aku bakal menceritakan kembali film-film horor dari yang legendaris sampai yang baru rilis, tapi tetap dikemas dengan lebih santai. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk bikin konten dan kembangin channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu update video terbaru di channel ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja. Kisah ini bercerita tentang keluarga Ardi, di mana sosok Ardi sendiri memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Ardi mampu melihat makhluk yang tak kasat mata yang berada di sekitarnya. Kemampuan Ardi ini bermula saat dia masih kecil, di mana ketika itu Ardi dirawat di salah satu rumah sakit dan harus melakukan tindakan operasi. Selesai operasi, tanpa sadar Ardi mampu melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di sekitarnya. Orang tua Ardi bekerja sebagai pedagang di salah satu pasar di daerah tersebut. Malam itu sang ayah menemukan sesuatu di depan kiosnya. Tanpa peduli apapun, sang ayah pun membuang benda tersebut lalu kembali ke rumah. Namun, di saat Ardi melihat ayahnya, dia tiba-tiba berteriak dan berkata, di pundak ayahnya terdapat perempuan yang sangat menyeramkan. Ardi akhirnya dibawa ke salah satu orang yang memiliki kemampuan lebih. Ternyata, perempuan menyeramkan yang dilihat Ardi adalah sosok yang mengikuti sang ayah dari pasar. Bapak tersebut pun menjelaskan bahwa mata batin Ardi tidak dapat ditutup, dan bapak tersebut juga berpesan bahwa Ardi harus menghindari pasar, karena di sana pasti ada perdagangan yang bersekutu dengan makhluk gaib, kemusyrikan, pesugihan, dan santet. Pada malam berikutnya, ketika sang ayah menutup kembali tokonya di pasar, beliau mendengar suara burung dan menemukan kembali sesuatu terbungkus di depan toko tersebut. Di mana, ketika bungkusan itu dibuka, ternyata berisi tengkorak. Seperti biasa, tanpa menghiraukan apapun, beliau bergegas pulang ke rumah. Namun, saat itu diiringi oleh suara-suara yang sangat berisik, padahal pasar sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Sesampainya di mobil, beliau merasakan mobil miliknya seperti terguncang. Lalu, beliau mengambil bungkusan yang dia temukan tadi dan membuangnya. Setelah kejadian itu, pada malam harinya, ayah Ardi bermimpi, di mana di dalam mimpinya, beliau berada di tengah-tengah ritual seorang dukun. Ayah Ardi berteriak dan terus berteriak meminta dukun tersebut melepaskannya. Sampai akhirnya, ayah Ardi merasakan tulang di sekujur tubuhnya dipatahkan dalam satu waktu. Keesokan harinya, mereka seperti biasa sarapan bersama. Namun pagi itu, ayah Ardi merasakan badannya kurang sehat. Tiba-tiba, ayah Ardi batuk dan memuntahkan sesuatu yang sangat tidak wajar. Seketika sang ayah pun tidak sadarkan diri. Pada hari itu juga, Arif, adik Ardi baru pulang sekolah. Namun hari itu, pembantu mereka tidak dapat menemani Arif sampai sore. Tiba-tiba, Arif melihat salah satu pintu rumah mereka terbuka dengan sendirinya. Segera dia menghampiri pintu tersebut dan melihat ada sebuah bungkusan hitam di sana. Dia pun mengambil dan membuka bungkusan tersebut. Lagi dan lagi, bungkusan tersebut berisi tengkorak. Di saat itu juga Arif merasakan hal yang aneh di sekelilingnya. Dia pun melemparkan bungkusan itu lalu masuk kembali ke dalam rumah. Setelah kejadian tadi siang, di mana Arif menemukan bungkusan berwarna hitam, pada malam harinya tubuh Arif tiba-tiba demam. Ardi yang malam itu menemani sang adik berniat mengompres tubuh adiknya. Dia pun keluar dari kamar Arif untuk mengambil es batu. Tiba-tiba, dia melihat pintu kamar kedua orang tuanya terbuka dengan sendirinya. Lalu, dia melihat sang ayah kejang serta menggerang kesakitan dan tiba-tiba keluar serangga dari mulut sang ayah. Melihat ayahnya yang kejang, Ardi pun segera menelpon ambulans dan di saat yang bersamaan, Ardi melihat bahwa pintu kamar Arif tengah terbuka. Dan dia mendengar suara Arif berteriak kesakitan. Segera Ardi menuju kamar sang adik dan melihat adiknya memegang kuping sambil berteriak sangat-sangat kesakitan. Ardi pun menarik sesuatu berwarna putih dari kuping Arif. Setelah itu, dengan mata kepala Ardi sendiri, sang adik mengeluarkan cairan berwarna merah dari matanya. Setelah itu, tubuh sang adik kejang, disertai dengan benda tajam yang keluar dari tubuhnya, lalu merobek dan berakhir dengan malam itu Arif kehilangan nyawanya. Di sisi lain, kondisi sang ayah pun sama sekali tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kesembuhan. Serta
kondisi sang ibu yang terus bersedih setelah ditinggal sosok Arif. Merasa ada sesuatu yang janggal, Ardi pun menghubungi Pak Rustam yang dulu membantu menyempitkan mata batin Ardi. Pak Rustam pun berbicara bahwa keluarga mereka sedang dikelilingi kekuatan jahat dan kekuatan jahat yang digunakan adalah ilmu hitam tingkat tinggi. Pak Rustam akhirnya memberikan sesuatu kepada mereka sebagai pemagar untuk melindungi mereka sementara waktu. Hari itu, Ardi yang menjaga toko ayahnya di pasar. Namun, pendapatan toko semenjak sang ayah jatuh sakit sangat berkurang drastis dan membuat semua karyawan toko tersebut mengundurkan diri. Sampai akhirnya, di hari yang sama, Ardi membuka toko tersebut hingga malam hari. Seperti ada secercah harapan, ternyata ada sosok perempuan yang hendak membeli beras di tokonya. Namun anehnya, di saat Ardi hendak memberikan belanjaan perempuan tersebut, dia melihat bahwa sosok tersebut adalah hantu yang mencari ayahnya. Ardi keluar toko dan melihat sosok tersebut masuk ke toko milik Pak Wicak, di mana toko itu adalah saingan sang ayah. Ardi memasuki toko tersebut dan menemukan ada sesajen serta foto perempuan yang dia temui tadi. Tiba-tiba, Pak Wicak datang dan mengumpat bahwa ayah Ardi lah penyebab meninggoynya putri dari Pak Wicak. Malam itu, Ibu Ardi pun mendengar sesuatu yang aneh di atas rumahnya. Dia pun keluar dan mengikuti suara tersebut. Sampai akhirnya, di depan rumahnya, dia menemukan bungkusan hitam yang sama persis seperti yang pernah ditemukan oleh Arif sebelum dia meninggoy. Setelah menemukan bungkusan misterius di depan rumahnya, Ibu Ardi pun membuang bungkusan tersebut, lalu segera masuk ke dalam rumah karena merasa suasana di depan rumah mendadak menjadi aneh. Sedangkan Ardi yang baru saja sampai rumah, melihat bungkusan yang tadi dibuang oleh ibunya. Namun tiba-tiba, gelang yang dipakai Ardi putus, dan dia pun bergegas masuk ke rumah untuk mencari sang ibu yang mendadak sakit. Di dalam rumah, Syifa memberitahu Ardi bahwa sakit yang dialami oleh ibu mereka sama persis seperti yang dialami Arif sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menelpon Pak Rustam. Setelah mendapatkan telepon dari Ardi, Pak Rustam datang dan mengecek kembali isi bungkusan tersebut. Setelah itu, beliau memberitahu bahwa ilmu hitam yang digunakan untuk menyantet keluarga Ardi berasal dari timur. Pak Rustam pun memperingatkan Ardi bahwa jika melihat benda itu lagi, jangan pernah menyentuh ataupun membukanya, karena itu akan membuat yang membuka terkena dampaknya. Mendengar penjelasan dari Pak Rustam, Ardi pergi meninggalkan Pak Rustam menuju pasar tempat pamannya berada. Ardi marah kepada pamannya, karena menurut Ardi, pamannya lah yang mengirimkan ilmu hitam kepada keluarganya. Paman Ardi yang kaget bercampur bingung karena tiba-tiba Ardi datang dengan penuh emosi dan menuduhnya melakukan santet kepada keluarganya. Paman Ardi pun menegaskan bahwa beliau tidak pernah menyantet keluarga Ardi, bahkan sang paman yang melindungi keluarga Ardi karena ayah Ardi lah yang bermain santet dan memulai semuanya. Akhirnya, sang paman bercerita, dulu, saat ayah Ardi terkena PHK, sang pamanlah yang memberikan pertolongan untuk ayah Ardi membuka kios di pasar. Setiap harinya, selalu ada kiriman-kiriman aneh kepada ayah Ardi yang menyebabkan sedikit demi sedikit pelanggan ayah Ardi berkurang. Akhirnya, ayah Ardi memutuskan untuk mendatangi seorang dukun bernama Mbah Di. Dan, sejak ke dukun tersebut, toko ayah Ardi menjadi toko paling laris di pasar. Bukan hanya itu, dukun yang ayah Ardi pakai mampu mengembalikan semua kiriman orang-orang yang berniat tidak baik pada usahanya. Puncaknya, terjadi sesuatu yang janggal pada Ibu Ardi, di mana terdapat paku di dalam perutnya. Namun, Mbah Di mampu membersihkan hal tersebut dan memberitahu bahwa itu ulah dari Pak Wicak. Bukan yang pertama kali Pak Wicak mengirimkan hal tersebut pada ayah Ardi. Ayah Ardi pun meminta pada Mbah Di untuk mengembalikan kiriman Pak Wicak. Namun sayangnya, malam itu kiriman Mbah Di salah sasaran, yang seharusnya mengenai Pak Wicak, tapi malah mengenai putri Pak Wicak, sampai membuat putri Pak Wicak meninggoy malam itu juga. Setelah mengetahui kebenaran yang dibeberkan oleh pamannya, Ardi masih membantah bahwa ayahnya tidak mungkin seperti itu. Paman Ardi pun memberitahu bahwa ayah Ardi memakai pelindung, sehingga banyak orang yang tidak tahu bahwa ayah Ardi juga memiliki ilmu klinik. Namun, Ardi masih tidak percaya, sehingga membuat sang paman menyuruh Ardi melihat sendiri apa yang ada di ruangan ayahnya di toko mereka. Dengan rasa penasaran bercampur emosi, Ardi pun membuka sebuah ruangan yang selalu dikunci oleh ayahnya. Dia menemukan sebuah lemari tua, di mana di dalam lemari tersebut terdapat beberapa sesajen yang biasa digunakan untuk persembahan.
Ardi pun menemukan sebuah buku, di mana di belakang buku tersebut terdapat sebuah nomor telepon yang merupakan nomor telepon dari Mbah Di. Setelah menelpon nomor tersebut, Ardi memutuskan untuk menemui Mbah Di. Sesampainya Ardi di kediaman Mbah Di, dia disambut oleh Retno, anak dari Mbah Di. Namun, saat mendengar Ardi merupakan anak dari Sucipto, raut wajah Retno berubah dan nada bicaranya menjadi sangat ketus. Beliau mengatakan bahwa karena menolong ayah Ardi, Mbah Di menjadi ikut sakit dan tidak dapat melakukan apapun. Retno memberitahu Ardi bahwa sebelum Mbah Di sakit, beliau sempat berkata, semenjak anak Pak Wicak meninggoy, Mbah Di juga mendengar suara dari suku pedalaman dan juga ada sosok hitam besar yang mendatanginya. Ternyata sosok tersebut merupakan bentuk dari santet yang dikirimkan sehingga membuat Mbah Di tidak mampu melindungi ayah Ardi. Retno pun memberitahu bahwa dukun yang dipakai oleh Pak Wicak memiliki ilmu yang jauh di atas Mbah Di. Ilmunya dari timur dan santet yang digunakan bernama santet Segoropitu. Santet Segoropitu merupakan santet tingkat tinggi. Ritualnya menggunakan pengorbanan jiwa yang berdasarkan sakit hati dan dendam dari sang pengirim. Ritualnya sangat panjang, di mana harus melakukan ritual sebanyak 7 kali di 7 titik pantai berbeda di tanah Jawa untuk memanggil iblis yang bernama Suanggi, iblis yang terkuat yang berasal dari seberang lautan Jawa. Setelah mendengar penjelasan dari Mbak Retno, Ardi pun bergegas menemui sang paman lagi. Namun tiba-tiba terdengar suara burung gagak di atas mereka. Memiliki firasat yang tidak baik tentang ibu Ardi, mereka berdua pun segera pergi menuju ke rumah Ardi untuk menyelamatkan sang ibu. Setelah memiliki firasat yang tidak baik, Ardi dan sang paman pun bergegas pulang. Sedangkan di rumah Ardi, sang ibu yang tengah tertidur tiba-tiba merasakan sakit yang tidak dapat tertahan. Mendengar teriakan ibunya, Siva pun segera menuju kamar dan melihat perut sang ibu tiba-tiba membesar lalu mengeluarkan sebuah kawat sampai merobek dan melukai sang ibu. Sampai akhirnya, kejadian tersebut membuat sang ibu kehilangan nyawanya secara tragis di malam itu juga. Di sisi lain, Ardi dan sang paman yang baru saja sampai sangat kaget melihat kondisi Bu Marni yang sangat mengenaskan. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa sang ibu, Ardi yang ingin mendatangi Pak Wicak namun dicegah oleh paman dan adiknya. Di tengah-tengah ketegangan mereka, datanglah Pak Rustam, memberitahu bahwa mereka bisa menghentikan santet ini dengan cara ayah Ardi harus diruat dengan air dari 7 titik pantai di mana Pak Wicak melakukan ritual, di mana ritual ruat tersebut harus dilakukan di hari yang sama dengan weton ayah Ardi dan mereka hanya memiliki waktu 5 hari. Pak Rustam pun meminta persetujuan Ardi untuk membuka kembali mata batin Ardi sepenuhnya, karena untuk mengambil air tersebut perlu orang yang memiliki indera keenam tanpa batas. Akhirnya, Ardi dan Siva menyetujui permintaan Pak Rustam untuk membuka mata batin mereka sepenuhnya. Ardi dan Siva pun melakukan perjalanan untuk menyelesaikan misi mereka, di mana mereka memulai perjalanan dari arah timur lalu ke arah barat dimulai dari pantai Watu Ulo. Setelah sampai di pantai pertama, Ardi pun menuju titik ritual dan mengambil air pantai tersebut. Namun, setelah mereka ingin pergi meninggalkan tempat itu, mereka dihalangi oleh penunggu tempat ritual tersebut. Mereka pun pergi dari tempat itu menuju pantai kedua, ke pantai ketiga, dan seterusnya. Masih dengan kondisi yang sama, mereka selalu diganggu oleh penunggu pantai-pantai tersebut, yang pada akhirnya mereka mampu melewati rintangan-rintangan yang ada dan sampailah mereka di pantai terakhir. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mereka menuju titik ritual paling akhir. Namun, kali ini mereka menghadapi penunggu yang membuat mereka kewalahan hingga membuat kendi yang berisi air pantai tersebut pecah. Hingga di detik-detik terakhir terdengar suara kuda dan mereka melihat ada sosok hitam yang mendekati mereka, membawa sebuah kendi berisi air pantai itu, sambil berkata bahwa air di dalam kendi tersebut merupakan hadiah dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Setelah menerima air tersebut, Ardi dan Siva pun segera kembali ke rumah mereka dengan membawa air dari 7 titik pantai yang dimaksud oleh Pak Rustam. Sambil menunggu Ardi dan Siva menyelesaikan tugasnya, Paman Ardi dan Pak Rustam menjaga ayah Ardi di rumah. Pak Rustam selalu merapalkan bacaan-bacaan dari kejauhan untuk menjaga Ardi dan Siva serta menjaga ayah Ardi. Namun, satu ketika di saat mereka hendak menunggu Ardi dan Siva sampai di rumah, terdengar suara pintu terbuka dengan sendirinya. Pak Rustam segera keluar dan mencoba melakukan ritual. Namun tiba-tiba lampu di rumah tersebut padam dan Pak Rustam mendengar suara langkah kaki dan erangan yang tidak wajar.
Beliau melihat sosok bayangan bertanduk dengan kuku panjang dari kejauhan, dan itu adalah Suanggi. Bergegas beliau hendak melakukan ritualnya. Namun, Suanggi berhasil menghentikan Parustam dan menghabisi Parustam detik itu juga. Paman Ardi yang mendengar teriakan Parustam segera keluar kamar dan melihat sosok Parustam sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Saat hendak meninggalkan rumah itu, Paman Ardi pun diserang oleh Suanggi dan berakhir dengan nasib yang sama seperti Parustam. Ardi dan Shiva pun telah sampai di rumah dan melihat kondisi mengenaskan paman mereka dan Parustam. Segera mereka menemui sang ayah dan melakukan ritual ruat yang telah diperintahkan oleh Parustam sebelumnya. Namun di tengah ritual mereka, suasana semakin mencekam, di mana pintu dan jendela rumah mereka tiba-tiba tertutup dan lampu rumah mereka pun padam. Saat Ardi hendak mengambil senter, dia merasakan tangannya menyentuh sesuatu, dan itu adalah kaki Suanggi. Suanggi menyerang Ardi. Shiva hendak menolong Ardi, namun Ardi menyuruh Shiva tetap melanjutkan ritualnya. Merasa posisinya terancam, Suanggi pun akhirnya menyerang Shiva. Sampai akhirnya Ardi melanjutkan ritual ruat sang ayah. Saat air di kendi terakhir hendak dituangkan, Suanggi menarik ayah Ardi, dan di saat itu pun Ardi melempar kendi terakhir yang dia pegang, hingga airnya mengenai Suanggi dan sang ayah. Suanggi pun akhirnya mampu mereka kalahkan malam itu juga. Lalu bagaimana nasib Pak Wicak dan sang dukun? Pak Wicak dan sang dukun sibuk melakukan ritual untuk melindungi diri dari Suanggi. Karena santet akan berbalik ke pengirim jika makhluk tersebut kalah. Sayangnya waktu mereka telah habis. Suanggi datang dan menyerang mereka hingga kehilangan nyawanya malam itu juga.